Jangan menghakimi orang dari kemapanan atau ketidakmapanan. Kalau menilai atau ngejudge dari kemapanan, artinya si B juga sebetulnya belum siap untuk menikah. Bisa jadi orangnya punya uang, tapi kan warisan. Iya juga Ya ya. nggak? Bapaknya kaya, bapaknya pejabat, bapaknya punya privilege, tapi dia belum tentu bisa. Kang, Hey, Jeno. Jeno kemarin ngomong? rame banget Dit. Iya, alhamdulillah. Viral, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Gimana Ngomongin. perasaannya? Aku sih biasa aja ya. Karena kan yang diserang kan bapak-bapak baju hitam. Bapak-bapak, iya yang setuju Bapak-bapak banget baju sama hitam. bapak-bapak baju hitam. Iya, aduh bapak-bapak baju hitam. Nah, Makanya sekarang merah. sekarang merah. Setuju sama bapak ini. Ya bapak ini ya. Nah, makanya tuh di video-video berikutnya aku tambahin kan Dr. Zen Permana MSc. Biar orang pada Kang Zen juga langsung bikin klarifikasi kan, postingan. Bikin postingan latar belakang pendidikan sengaja. Gimana Jeno tanggapannya Jeno? Kalau Jeno gimana? Setuju? Ya. Setuju? Sama yang kemarin setuju? Jadi laki-laki harus hebat Jeno ya nanti ya kalau udah gede ya. Oke? Gini Kang, sebenarnya ada kaitannya juga sih sama yang kemarin ya. Gimana? Tentang kan ada satu kata kunci yang Kang Zain bilang terakhir tuh di video yang kemarin bahwa laki-laki tidak punya pilihan selain untuk menjadi mapan. Gitu kan itu terakhir Oke, tuh. Tapi ya. aku belum sempat ngegali lebih jauh nih. Apalagi ada kaitannya sama apa namanya? Kang Zain tuh pernah bilang ya usia bukan usia kemudaan ya. Usia kematangan tuh semakin mundur kalau nggak Ya, salah. kematangan semakin mundur, betul. Ada kaitannya nggak sih kemapanan dan apa namanya? Kemapanan usia kematangan sama kematangan, itu ya. gitu. Tapi Ya. sebelum ke sana, emang yang dimaksud dengan mapan itu apa sih Kang? Mapan. Mapan. Kalau mapan versi awam tuh, versi orang awam, versi orang umum tuh, mapan itu kalau dia kerjaannya tetap atau penghasilannya tetap. Atau kalau nggak gitu dia kemudian punya potensi untuk kemudian punya penghasilan atau dari segi materi lah, dari segi materi atau finansial itu kemudian punya potensi akan mencukupi kebutuhan. Kebutuhan. Jadi dua itu yang buat orang awam ya didefinisikan sama mapan tuh itu. Jadi memang kategorinya pasti ke uang, ke finansial. Jadi yang pertama kalau dia punya pekerjaan, yang pekerjaan itu berpenghasilan tetap, atau kedua dia punya kegiatan yang berpotensi mencukupi atau menutupi kebutuhan. Nah itu yang disebut dengan mapan. Dua itu. Tapi itu versi orang awam, mapan. Nah sebenarnya kalau di versi ilmiah mapan atau establish itu bervariasi macam-macam dan indikatornya bukan cuma finansial. Nah makanya kalau orang awam kebanyakan orang ngelihat mapan itu kan dari keuangan. Makanya aku mapan itu ya kalau udah kelihatan punya rumah kan gitu, punya makanya indikatornya itu ya. Makanya mungkin indikator sekarang milih laki-laki dan orang lihatnya kayak gitu kan, seorang laki-laki. Nah lagi-lagi konstruksi sosial seorang laki-laki dilihat mapan kalau indikator-indikator finansial atau keuangannya sudah terpenuhi. Apa? Punya motor atau mobil, punya rumah, atau tadi punya pekerjaan, atau tadi yang nomor 2 punya aktivitas yang akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kayak gitu. Nah padahal secara ilmiah mah nggak ada istilah mapan, establish tuh nggak ada sebetulnya istilah establish. Yang ada malah mature tadi, matang. Mature, betul. Jadi bisa jadi orangnya punya uang tapi kan warisan. Iya juga ya. Bapaknya kaya, bapaknya pejabat, bapaknya punya privilege, tapi dia belum tentu bisa benar-benar. Jadi dia mapan, tapi dia belum tentu matang misalkan atau siap untuk menikah. Nah kematangan ini yang tadi yang Adit mention betul. Kematangan itu ternyata makin mundur. Kalau orang zaman dulu mah, makanya pernah lihat ini nggak Adit? Pernah lihat ada satu video gitu ya, sinetron zaman atau film zaman dulu. Yang film siapa ya? Pokoknya pemeran perempuannya siapa gitu, yang pemeran cowoknya itu masih anak SMA, tapi mukanya tuh tua banget gitu.
wah ini mah bukan anak SMA, ini mah cocoknya jadi kepala sekolah katanya gitu. Itu kan ya? bukan nunjukin bahwa anak SMA zaman dulu tua-tua mukanya atau SMP zaman dulu tua-tua, enggak, tapi kematangannya itu maturitasnya tuh cepat. Oke. Makanya kalau ada beberapa meme kayak 9Gag kan umur 20 tahun lalu kan tua banget tuh kelihatannya, betul. Tapi umur 30 sekarang tuh kayak masih imut-imut, cute gitu. Betul. Nah, makanya kematangan beda sama kemapanan. Nah, orang ya balik lagi konstruksi sosial ya. Konstruksi sosial tuh kesepakatan yang diyakini bersama sama lingkungan sekarang. Itu orang lebih melihat kemapanan dibanding kematangan. Jadinya orang atau laki-laki bisa jadi mapan karena warisan, iya nggak? Bisa jadi. Betul. Tapi belum tentu di pernikahannya matang secara psikologis. Nah itu kan yang harus diwaspadai. Gitu. Oke. Mungkin ini juga ini salah satu yang bikin aku penasaran juga ya. Kenapa zaman Rasul misalnya zaman dulu itu Ali bin Abi Thalib kan masih muda tapi memegang kepercayaan yang luar biasa dari Rasul. Berarti maturity-nya tuh dia sudah dibangun sejak dini. Betul. Gitu. Makanya Imam Syafi'i udah jadi ulama besar umur 7 tahun, jadi imam di sana umur 10 tahun kan gitu ya. Jadi istilahnya profesornya lah. Jadi rujukannya di umur 10 tahun. Terus juga Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah, jadi panglima perang, berarti jenderal bintang 4 itu di umur 17 tahun. Kan cepat matangnya yang cepat gitu. Kalau indikatornya ini ya mungkin indikatornya usia angka gitu ya. Indikatornya angka gitu. Nah makanya sekarang memang makin mundur. Nah yang menarik ada beberapa teori yang menyebutkan kenapa kok kita nggak lebih cepat dewasanya, nggak lebih cepat matangnya. Salah satunya adalah karena sekolah. Jadi oke, menarik nih, gimana nih Kang? Usia sekolah. Jadi karena usia sekolah tuh panjang. Usia sekolah tuh panjang, jadi kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Nah, jadi usia kematangan tuh jadi panjang juga. Karena karena sekolah itu dibuat didasarkan pada kurikulum untuk bersama kan. Padahal muridnya kan beda-beda. Makanya tiap murid nggak bisa akselerasi. Iya betul. Ya otomatis kalau yang cepat harus nunggu, kalau yang lambat harus struggling kan gitu ya. Nah makanya kurikulumnya dibangun untuk semua kan. SD 6 tahun ya semua 6 tahun. Walaupun ada beberapa akselerasi susah banget tuh buat bisa akselerasi kan gitu. SMP 3 tahun. Nah usia yang panjang itu ya otomatis akan memperlama masa kematangan. Atau orang juga yang nggak disiapkan buat matang gitu. Beda kalau sekolah tidak mempersiapkan anak didiknya buat matang. Nah menariknya kayak gitu. Kalau zaman dulu banget nih sebelum ada SD 6 tahun itu ada SR. Apa tuh? Sekolah rakyat. Dan gak 6 tahun. Dan setelah sekolah rakyat itu langsung SGB, sekolah guru. Bayangin lulus SD langsung ikut sekolah guru langsung jadi guru. Jadi SMP, setingkat SMP itu udah cukup matang untuk bisa ngajar orang lain. Jadi sebenarnya kalau mau ya kematangan kita bisa dipercepat. Nah makanya ada teorinya tadi itu mah salah satu tokoh atau salah satu tokoh, kumpulan tokoh punya pandangan seperti itu, perspektif seperti itu, perspektif bahwa yang membuat orang matangnya lama dan sekarang tuh kan jadi kekanakan tuh adalah apa? Sekolah. Coba aja kalau sekolahnya dibuat individualistik mungkin. Bergantung sama individunya, mengacu pada keunikan individu, ya si keunikan individunya bisa lebih cepat matang. Makanya kita bisa berharap bahwa ada orang-orang yang hebat di umur 7, 8, 10 tahun juga udah jago banget. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang ajaib-ajaib di TV-TV gitu ya, atau di ya kan anak-anak ajaib, misalkan dia umur 7 tahun berprestasi, dia udah bisa ada piano klasik sampai ya kan Alexander ya kan 8 tahun bisa apa, terus ada yang dari Papua yang baru tuh umur berapa tahun, 13 tahun apa matematikanya jago banget, dia bisa ngajarin kalkulus, ngalahin Jerome Pauline kan. Nah itu pakai atau bos mic-nya bos, itu tuh tokoh-tokoh atau bukan tokoh-tokoh ya, orang-orang yang kemudian bisa matang cepat karena dia keunikan individunya lebih difasilitasi. Kita bisa, makanya ada perspektif kayak gitu. Tapi ada juga perspektif lain. Perspektif lain bilang yang menyebabkan kita sekarang nggak cepat matang itu karena tadi
kita nggak banyak bergerak beraktivitas karena teknologi kan definisi teknologi adalah ini perspektif kedua ya. Nah nggak tahu nih teman-teman lebih setuju ke perspektif yang mana. Pertama sekolah tadi. Gara-gara sekolah karena sekolah dibangun buat semua orang, jadinya semua orang harus sama. Jadinya kematangannya akhirnya diperpanjang. Nggak bisa dipercepat, diakselerasi. Nah perspektif kedua adalah perspektif tadi. Kok aku lupa tadi perspektif apa sih? Kedua teknologi itu kan upaya untuk mempermudah atau mempercepat kegiatan manusia. Nah karena adanya teknologi ya orang jadi lama matangnya. Kenapa? Karena dia terbantu. Kalau orang zaman dulu mah untuk melakukan sesuatu dia butuh melakukan sesuatu. Contohnya kalau dapat informasi, untuk dapat informasi aku harus jalan kaki keluar rumah, nyari tukang koran, ngantri, ngobrol, diskusi, tawar-menawar, transaksi kan gitu ya untuk dapat informasi. Dan ketika udah transaksi pun pas lihat majalah, terlihat koran, gak ada yang aku butuhkan. Jadi untuk dapat satu informasi sedikit aja effortful. Kalau sekarang kan tinggal jempol ya. Nah katanya hal-hal yang begitu juga interaksi dan aktivitas itu justru mempercepat kematangan. Jadi kalau kita mager kan generasi sekarang kan mager dan santuy ya, malas gerak sama santuy. Ya itu yang membuat kemudian orang jadi nggak cepat matangnya. Nah, tapi sebenarnya indikator kematangan tuh apa sih? Orang disebut matang itu ketika dia mampu ngapain sih emang? Orang tuh disebut matang kalau optimal yang ada pada dirinya sehingga dia bisa ngapa-ngapain dengan yang dia punya. Optimal apa yang ada pada dirinya? Yang ada pada diri itu berarti apa? Yang ada pada diri itu kurang lebih ada 4. Pikiran. Jadi matang berpikirnya apa enggak. Nah bayangin Dit sekarang mah ya umur 25-an 30 aja tiap kali dapat informasi itu enggak matang. Contohnya gini, kalau aku posting kayak gini, aku suka banget jeruk, maka pikiran orang tuh wah berarti si Kang Zen pembenci apel. Padahal ayah aku suka jeruk bisa juga aku juga suka apel kan. Nah logika sederhana itu nggak nyampe. Padahal operasional formal kayak gitu. Kalau kata Jean Piaget itu mestinya di umur kelas 4 atau 4, 5, 6 SD. Nah yang kayak gitu tuh orang tuh nggak ngerti. Oh kalau misalkan gini. Oh kalau kamu ikut aktivitas kegiatan di kelompok A, berarti kamu bukan anggota kelompok B ya. Emang nggak boleh gitu orang kelompok B ikut pengajian di kelompok A gitu ya. Semua kotak-kotakan. Atau tertarik dan setuju nge-like postingannya Ustadz di kelompok B kan boleh juga. Nah kayak gitu tuh. Nah hal-hal seperti itu yang nunjukin bahwa satu pikirannya kan nggak matang. Nah kayak gitu. Itu ada kaitan sama si stunting itu bukan atau? Itu juga. Nah makanya ada perspektif ketiga. Perspektif ketiga adalah stunting itu permasalahan bangsa kita. Jadi anak yang kurang gizi kayaknya disengaja, kayaknya main. Kayaknya mah ada yang sengaja. Soalnya kok nggak beres-beres masalah ini. Jadi stunting itu berkurangnya memang berkurangnya banyak ya memang tahun ini tahun kemarin, tapi nggak signifikan mengurangi betul-betul permasalahan bangsa kita. Nah, aduh Jeno, kenapa Jeno sayang? Nggak apa-apa ya. Kejepit lagi Jeno sini. Kamu kayak Sule. aduh. Ya ampun. Sorry anak kejepit nih biar mateng tangannya ya. Gitu. Nah termasuk tadi stunting. Stunting itu kan ya dari orang tuanya juga. Kebayang kalau orang tuanya makan mie instan. Pokoknya olahan yang instan aja. Terus juga ke anak juga termasuk ke jajanan apa kan ya proses makanan yang diproses tuh kan sebenarnya ngurangin kadar gizi ya. Nah kesadaran akan hal itu juga kan menyebabkan kematangan tadi. Nah tadi kalau indikator kematangan apa aja tadi? Pikiran. Perasaan. Bisa matang nggak dalam mengelola emosi? Wah, yang baperan. PR banget ya. Nah makanya dikit-dikit diungkit lagi. Terus orang ngomongin apa disangkanya lu ngomongin gue ya. Hal-hal seperti itu tuh gitu. Terus mudah banget kita buat ngomongin orang lain. Nah itu tuh kan si perasaan, pikiran, perasaan, terus dorongan untuk bertindak atau motivasi. Kan kita butuh banget. Ciri orang yang tidak matang adalah orang-orang yang kemudian butuh hal di luar dirinya untuk mendorong dirinya untuk bergerak. Duh aku nggak semangat nih, ayo dong cari mood booster. Padahal semangat. Nah orang yang masih butuh hal di luar dirinya untuk bisa bergerak, berkarya, beraktivitas itu tuh ciri masih nggak matang. Kan kita
butuh insentif banget, generasi insentif. Nanti aku dapat apa? Nanti aku kalau aku gitu emang ngapain? Emang aku kenapa? Insentif itu jadi ngaruh. Yang keempat itu pernah baca satu komen. Mood gimana FYP katanya. Nah, mood mood kita itu dia ciri nggak matang kita, bahkan motivasinya, perasaan kita itu dipengaruhi sama orang lain kan. Nah yang terakhir psikomotor tuh. Psikomotor, oke. Beruntung ada Strava ya, ngajak orang buat gerak. Tadi balik lagi gaya hidup juga ngajak kita buat gerak apa nggak gerak gitu. Nah kalau Adit nanya ciri orang matang apa enggaknya itu dari 4 hal itu. Makanya 4 hal ini nih, pikiran, kognitif, perasaan, afektif, motivasi, konatif, dan juga psikomotor, fisik kita itu orang juga nggak matang, sulit matangnya, terlambat matangnya. Bisa kelihatan kan dari orang-orang di sekitar kita. Umurnya mungkin udah 30-an, 20-an, bahkan 40-an. Tapi ternyata cara berpikir, cara merasa dan lain-lainnya gak matang. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Berarti kalau itu bisa kita simpulin gini gak, bahwa mungkin perspektif dalam melihat, mungkin konteksnya tadi mapan dan matang dalam melihat calon mungkin ya. Harus di-shift ya kan? Harus dipindahkan dari matang, dari mapan yang aspek finansial. Betul. Jadi ke matang gitu, bahwa dia secara pikirannya gimana, secara perasaannya gimana. Yang di-shift siapa dulu? Dua-duanya, dua pihak. Nah itu dia satu. Aku pengen tanya juga nih, kenapa mapan itu selalu berkaitan dengan laki-laki? Apakah perempuan tidak punya kemapanan dan kematangan? Nah yang menarik adalah justru apa ya? Yang menarik itu tadi balik lagi konstruksi sosial kita ya, karena tadi ada hak dan kewajiban suami dan istri. Salah satunya kewajiban suami adalah, ya memang betul kewajiban suami yang notabene pasti lelaki kan, suami itu. Kewajiban lelaki atau suami adalah menafkahi gitu, memberikan nafkah lahir maupun batin. Berarti secara materi ada kelihatan ya, dan juga batin secara psikologis juga terlihat jelas. Dari situ makanya gara-gara itu orang kemudian menilai. Nah jadi mewajibkan laki-laki untuk punya itu kan. Karena wajib maka penilaian kita jadi gini, wajib ada itu. Maka indikator penilaiannya kan dari hal itu. Apa ya, menafkahi, berarti harus mapan. Tadi makanya 2 tadi indikatornya. Dia punya duit atau kelihatan punya duit atau berpotensi untuk bisa menutupi kebutuhan harian, maka 2 itu disebut mapan. Nah sekarang di shifting nih, aku bukan hanya mau tapi juga mampu mengorganize pikiranku dan pikiran istri, memfasilitasi pikiran istri kan gitu. Sekarang kan laki-laki nggak mau berbeda pendapat, istri juga kadang-kadang kayak gitu kan, nggak mau tersinggung sama laki-laki. Perasaan gitu, nggak mampu mengelola emosi dengan baik, baperan, pundungan, dua-duanya sama, dan nggak punya motivasi. Cuma mau bisa makan, mau makan kalau ada ayang, mau bergerak, mau beraktivitas kalau ditemenin ayang, kan kayak gitu-gitu tuh. Kan itu contoh atau ciri bahwa ya kita tuh nggak matang sebetulnya dan bergantung sama orang lain. Kebergantungan sama orang lain itu ciri nggak matang, Bang? Salah satunya. Karena kan maturity, kematangan, kematangan otomatis ngasih otonomi, kemandirian. Nah makanya ya tadi yang di shifting bukan cuma dari pihak laki-laki, termasuk juga dari pihak perempuan. Bahwa dan juga gini Dit, sebenarnya kan bukan tanggung jawab laki-laki atau perempuan ketika mereka, ini kalau konteksnya pernikahan bukan tanggung jawab laki-laki aja, dan juga bukan kemudian perempuan pasif, enggak juga, tapi ketika menikah tuh kan dua-duanya harus sejalan tuh. Mereka bukan lagi 2 orang yang bersatu, 2 orang yang menjalin pernikahan, tapi jadi satu kesatuan, jadi unity gitu, satu kesatuan. Nah, shiftingnya ke situ, bahwa perempuan siap juga kemudian untuk mendorong laki-laki untuk gitu ya. Laki-laki siap juga untuk mau dibantu. Nggak tiba-tiba matang lalu ini nurut, kamu melayani, nggak gitu, bukan. Tapi matang bareng, tumbuh bareng bersama-sama kayak gitu. Ya, menarik. Nah, berarti teman-teman ya, buat yang mau cari-cari kriteria calon, mohon diperhatikan. Tidak hanya mapan, tapi juga matang. Ciri-cirinya tadi ya pikiran, perasaan, motivasi, dan yang ketiga adalah psikomotor dari fisiknya. Dan jangan menghakimi orang dari kemapanan atau ketidakmapanan. Jangan menghakimi orang dari mapan dan tidak mapan. Iya. Jadi contohnya gini,
kalau misalkan ada perempuan ya, si B katakanlah. Mau menikah atau dideketin sama si A. Nah, lalu B dan keluarganya menilai kan ya. Wah, si A ini mah belum mapan. Kalau menilai atau ngejudge dari kemapanan, artinya si B juga sebetulnya belum siap untuk menikah. Belum matang untuk menikah karena berarti pikirannya, perasaannya tidak matang kan, nggak cukup bisa berpikir untuk memproses informasi lebih baik, barangkali perasaannya menunggu, menyimak, menanti, siap dinafkahi, bukan siap dinafkahi, bukan siap bersama-sama bertumbuh bareng. Nah itu juga dua-duanya berarti. Nah makanya jangan menghakimi dari segi kemapanan, tapi lihatlah dari segi kematangan, aspek pikirannya kayak gimana, perasaannya dan lain-lain. Itu mah bisa dipelajari banget di kelas Psychology of Marriage-nya, Sedesa Wellness, bisa di KDP. Kelas dasar psikologi. Nanti bakal ada lagi nggak kan? Bakal ada lagi insya Allah. Tiap tahun ya rajin ya. Betul banget. Berarti ini terakhir nih. Berarti ini mah harusnya ya kalau kita ngomong idealnya. Harusnya orang yang matang, dia mampu mencapai kemapanan kan? Harusnya. Betul. Jadi makanya kalaupun mau menilai kemapanan adalah ini hasil kematangan bukan? Wah. Gitu. Misalkan gini, tadi ya si B nih dideketin sama si A. Wah, si A mapan apa enggak? Oke, mungkin masuk indikator mapan, mau ke satu atau mau ke yang kedua. Lalu dievaluasi, dicek. Kemapanan ini hasil kematangan apa warisan? Kalau warisan mah ya jangan dipertimbangkan. Justru kalau kematangan bahkan belum mapan pun akan nanti menghadirkan kemapanan. Jadi kalau mau milih calon wakil presiden kan konteksnya pernikahan. Aduh. Saai pupu papa. Aduh. Belum matang udah dipaksa mapan ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Yang warisan itu apakah selalu nggak matang? Yang warisan apakah nggak matang? Nah makanya yang diwariskan bukan kemapanan. Mestinya yang dilihat, yang diwariskan adalah kematangan. Jadi kalau misalnya ada yang crazy rich gitu yang dilihat tuh bukan nominalnya tapi dia dapat warisan itu dia bisa apa dengan warisan itu bagaimana dia mengelolanya, bagaimana dia ya aspek-aspek kematangan itu tetap ada atau enggak gitu. Makanya yang ditanya bukan orangnya tapi orang tuanya. Kamu mewariskan apa buat anak kamu? Aku mewariskan rumah dan mobil. Itu bukan mewariskan kematangan. Itu mewariskan kemapanan. Kalau mewariskan kematangan, si bapaknya pasti bilang gini, mewariskan apa buat anakmu? Aku mewariskan keterampilan dan skill yang membuat dia bisa beli rumah kayak gitu. Yang membuat dia. Kayak gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Gitu. Seru banget. Ini masih banyak yang pengen aku tanyain sebenarnya Kang. Tapi kita rehat dulu sejenak. Asik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sip.